Apa perbedaan antara permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta dan klaim konten ide? Jika ada pemilik hak cipta mendapati kontennya yang dilindungi hak cipta ditampilkan di YouTube tanpa izin, ia dapat mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta, yang juga dikenal sebagai permintaan penghapusan atau penghapusan. Permintaan ini adalah permintaan hukum untuk menghapus konten dari YouTube karena dugaan pelanggaran hak cipta. Pelajari lebih lanjut di bawah. Beberapa pemilik hak cipta menggunakan konten ide, alat yang otomatis memindai konten yang dilindungi hak cipta di YouTube. Jika konten ide menemukan kecocokan, konten yang cocok tersebut akan mendapatkan klaim konten ide. Tindakan yang diterapkan pada konten yang cocok bergantung pada setelan konten ide pemilik hak cipta. Pelajari lebih lanjut di bawah. Hukum hak cipta mewajibkan situs seperti YouTube untuk memproses permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Permintaan penghapusan harus memenuhi semua persyaratan hukum agar dianggap valid. Apa yang terjadi jika konten saya dihapus akibat permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta? Jika konten Anda dihapus akibat permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta, teguran hak cipta akan diterapkan pada channel Anda. Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara mengatasi teguran hak cipta. Salah satu opsi ini akan menghapus teguran hak cipta dari channel Anda. Klaim konten ide. Tidak seperti permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta, yang prosesnya ditentukan oleh hukum. Konten ide adalah alat yang dibuat oleh YouTube. Jika menemukan kecocokan, konten ide akan menerapkan klaim konten ide pada konten yang cocok. Apa yang terjadi jika konten saya mendapatkan klaim konten ide? Bergantung pada setelan konten ide pemilik hak cipta. Klaim konten ide dapat memblokir konten agar tidak dapat ditonton, memonetisasi konten dengan menjalankan iklan pada konten tersebut dan ada kalanya berbagi pendapatan dengan uploader, melacak statistik penayangan pada konten. Setiap tindakan tersebut dapat berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, video dapat dimonetisasi di satu negara, wilayah dan diblokir atau dilacak di negara, wilayah lain. Perlu diingat bahwa jika konten dilacak atau dimonetisasi, konten tersebut tetap dapat ditonton di YouTube meskipun ada klaim konten ide yang aktif. Biasanya, pemilik hak cipta akan memilih untuk melacak atau memonetisasi video, bukan memblokirnya. Dasar-dasar teguran hak cipta. Isi artikel ini menjelaskan teguran hak cipta. Jika Anda mencari informasi tentang teguran pedoman komunitas yang berbeda dengan teguran hak cipta, buka dasar-dasar teguran pedoman komunitas kami. Jika Anda mendapatkan teguran hak cipta, itu berarti pemilik hak cipta mengajukan permintaan penghapusan atas dasar hukum yang lengkap dan valid terkait penggunaan konten yang dilindungi hak cipta miliknya. Jika kami mendapatkan pemberitahuan resmi semacam ini, kami akan menghapus video Anda demi mematuhi hukum hak cipta. Video hanya bisa mendapatkan satu teguran hak cipta dalam satu waktu. Perlu diperhatikan bahwa video dapat dihapus dari situs karena alasan lainnya, tidak hanya karena masalah hak cipta. Selain itu, klaim konten ide tidak akan mengakibatkan teguran. Menghapus video yang terkena teguran tidak akan menyelesaikan masalah teguran. Pelajari cara mengatasi teguran hak cipta di bawah. Hal yang terjadi saat Anda mendapatkan teguran hak cipta. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Jika Anda menerima teguran hak cipta, teguran tersebut bersifat sebagai peringatan. Jika Anda mendapatkan teguran hak cipta untuk pertama kalinya, Anda harus menyelesaikan kursus hak cipta.
Kursus hak cipta membantu kreator memahami hak cipta dan cara penegakannya di YouTube. Teguran hak cipta dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan monetisasi. Selain itu, jika live stream aktif Anda dihapus karena melanggar hak cipta, akses Anda ke live streaming akan dibatasi selama 7 hari. Jika Anda menerima 3 teguran hak cipta, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan. Semua video yang diupload ke akun Anda akan dihapus. Anda tidak dapat membuat channel baru. Masa tenggang. Jika channel Anda tergabung dalam program partner YouTube, Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan masa tenggang selama 7 hari. Setelah mendapatkan 3 teguran hak cipta, Anda akan memiliki 7 hari tambahan untuk bertindak sebelum channel Anda dinonaktifkan. Selama periode ini, teguran hak cipta akan tetap terus berlaku dan Anda tidak dapat mengupload video baru. Channel Anda akan tetap aktif dan Anda dapat mengaksesnya untuk mencari solusi atas teguran hak cipta Anda. Jika Anda mengajukan permintaan pemulihan, channel Anda tidak akan dinonaktifkan selama permintaan pemulihan tersebut belum terselesaikan. Jika permintaan pemulihan diselesaikan dengan memenangkan Anda, atau klaim dicabut, channel Anda tidak akan terpengaruh. Cara mendapatkan informasi tentang teguran Anda. Login ke YouTube Studio. Dari menu kiri, klik konten. Klik panel filter, lalu hak cipta. Di kolom pembatasan, arahkan kursor ke hak cipta. Klik lihat detail. Mengatasi teguran hak cipta. Ada 3 cara untuk mengatasi teguran hak cipta. Menunggu masa berlaku teguran berakhir. Teguran hak cipta akan berakhir setelah 90 hari. Jika ini merupakan teguran pertama, Anda harus menyelesaikan kursus hak cipta. Meminta pencabutan klaim. Anda dapat menghubungi orang yang mengklaim video Anda dan memintanya untuk mencabut klaim atas pelanggaran hak cipta. Mengajukan permintaan pemulihan. Jika menurut Anda video Anda dihapus secara keliru, atau memenuhi syarat sebagai penggunaan wajar, Anda dapat mengajukan permintaan pemulihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subscribe gratis ya Kak.